dulu deh ya, biar nggak kelupaan. Biar nanti saya tinggal upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, Pak turun tuh Kupang NTT hadir ya. Di Kupang jam berapa nih? Di Kupang. Kalau sekarang di Jawa Tengah jam 20.07, mungkin di NTT sudah masuk jam 22 ya. 21.07, 21, selisih 1 jam. NTT ikutnya tengah ya. Indonesia bagian tengah ya. Yang waktu Indonesia bagian timur ya mohon maaf ya, bisa ikutnya baru jam 22. Ya mohon maaf sekali ya, karena memang saya sempatnya senggangnya itu jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Karena kan kalau jam 7 tuh sebenarnya waktu sholat isya dulu, jadi saya ke masjid sholat isya. Nah, habis sholat isya biasanya santai-santai dulu ya. Kalau belum makan malam, saya makan malam. Kalau sudah biasanya santai-santai dulu. Nah, lihat-lihat status, update status, prepare. Kemudian, nah setengah 8 baru masuk studio, setting-setting ya. Karena saya pakai laptop. Ya, laptopnya biasanya nangkringnya di kamar. Nah, ini saya bawa ke studio dulu, saya colok-colokin dulu, setting-setting, kemudian eh, buka aplikasi TikTok Studio. Bontang jam 21.07. Oh, berarti Bontang juga termasuk tengah ya. Oke. Yes. Nah, ini nih ya. Raja Sawernya udah nongol nih. Nongol-nongol langsung jadi top giver ya. Nongol langsung Mike Gapper nih. Pak Irman Padang, selamat bergabung. Mardiono habis nembak 10 kali langsung ditikung ya sama Pak Irman. Yes, wah habis dikirimin kopi sama Kang Abdul, terus ini ya kasih gorengan. Wah, mana nih belum nyampe gorengan? Padang hadir, yes. Oke, Pak Toronto, terima kasih ya sawerannya. Semoga berkah berlimpah semua yang ada di malam hari ini, baik yang sudah nyawer maupun yang sudah nge-share ya. Ya, ini penting nih dua amalan ini ya, eh, nyawer dan share, nge-share. Yuk, yang bagi anda yang sudah bergabung jangan lupa ya. Pak Toronto, terima kasih ngasih nasi Padang. Waduh, kenyang banget ya nih malam hari ini. Banyak jajanan ini berseliweran. Ini hari apa ya? Hari Jumat. Oh iya, hari Jumat. Kayaknya nih kalau hari Jumat nih rame nih saweran ya. Bisa diulang nih. Ini kopinya spesial ya, kopi di ada tambahan jahe, sama alang-alang, sama serai. Mak Jos, yes, Bu Sri Muda, Jumat berkah King, alhamdulillah berkah untuk semua ya. Ini selamat bergabung di bisnis yang anti bangkrut ya, bisnis yang menurut saya sih paling paling enak ya, paling nyaman selama saya jalankan bisnis ini bisnis yang paling nyaman. Kenapa? Saya nggak pernah mikirin modal. Ya, modalnya apa? Modalnya ditabung. Ngapain dipikirin orang apa namanya uang di rekening sendiri kan? Nggak mungkin saya pikirin kan gitu. Wah, ini kacamatanya miring kemana nih? Nah, itu makanya saya sampai sekarang masih enjoy ya di bisnis 3i, karena bisnis yang paling aman dan nyaman. Gitu. Modalnya nggak dikeluarin tapi hanya dipindahkan dari rekening kita di bank ke sebagian ke Istiqmal. Nah, malam hari ini saya akan cerita ya. Jadi malam hari ini ngobrol cerita. Nah, silakan yang belum pernah bergabung di bisnis TI ini jangan lupa ya, follow follow dulu, di follow ini follow ya, agar apa, agar
target follower saya kualifikasi ini udah lewat nih, yang kemarin 1.800 sudah lewat, sekarang saya targetkan ke angka 1.900. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar menjadi pengingat saya bahwa banyak orang yang sudah follow saya menginginkan banyak hal positif yang ingin dapatkan dari saya gitu. Dan bagi Anda follower, kalau misalnya Anda follow saya berarti Anda akan mendapatkan pengingat ya. Kalau misalnya saya sedang acara live seperti ini terus Anda lupa kan, lupa atau kan acaranya dadakan ya. Saya rencananya besok Sabtu tapi kayaknya hari Jumat pingin live nih ngobrol-ngobrol, ya udah live aja ya. Ya daripada mau ngapain kan, ya enak kan ngobrol-ngobrol online, sharing-sharing, cerita-cerita, berbagi pengalaman. Nah, dengan seperti ini kan akhirnya banyak orang yang bisa mendapatkan pelajaran. Karena memang pelajaran itu guru yang paling mahal. Ya, bukan paling berharga, paling mahal gitu. Karena harus korban waktu, korban uang, korban perasaan, tekanan batin segala macam. Lebih baik kita bayar pengalaman orang agar kita tidak terkena harus menjalankan pengalaman pahit tersebut. Setuju nggak? Mendingan bayar pengalaman orang, terus kita pelajari pengalaman tersebut dan jangan sampai kita mengulang pengalaman pahit tersebut, atau mendingan kita mendapatkan pahit pengalaman itu. Ya kan? Nah, tentunya enggak ya. Gitu. Oke, sudah bergabung, silakan. Ya, dan yang sudah bergabung, saya ingatkan agar selalu aktif ya, chatting, kemudian komentar, apapun, bertanya, boleh merespon, boleh ya, biar seru, kemudian itu juga bagian dari inspirasi bagi yang lain. Siapa tahu ya bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Monggo, 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 ngopi, ngopi. Saya juga lagi ngopi. Ya, Pak Sarana, selamat bergabung. Pak Sugeng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah jam 20.15. Ini penumpangnya juga sudah banyak. Ya, metrik komennya nomor 1 Bang Murdiono nih yang paling rajin komen. Nomor 2 Pak Akhirman, nomor 3 Pak Turunto, nomor 4 Bu Sri Mutia, nomor 5 Heriani, nomor 6 Bu Bulan, nomor 7 Pak Supriyadi, nomor 8 Pak Sugeng, 9 Bu Samsyati, nomor 10 Pak Suaryono, nomor 11 Ea Rahmat. Nah, ini nih ya. Ini yang paling komen paling terbanyak. Yuk, bagi Anda yang nggak bisa nyelip di top giver, siapa tahu ya menjadi top komen. Yuk, komen banyak-banyaknya. Ya, sekali-kali pakai komal. Ya, ya, ya. Ini saya sambil jualan ayam penyet di Pujasera, geng. Wes, alhamdulillah ya, sambil jualan penyet, sambil mantau-mantau. Semoga dagangannya laris manis, Tanjung Kimbul ya. Ya. Dagangan laris, duit kumpul buat nabung, buat modal bisnis 3i dan bisa dapat bonus di 3i. Jadi TikTok deh ya, dari bisnis jualan ayam penyet dapat bonus, dari bisnis TI-nya juga dapat bonus. Bagi Anda yang
ada double job atau double bisnis, boleh diketik, silahkan ya. Seperti Bu Sri Mulyani nih double bisnis ya gitu. Ada yang triple bisnis, silakan, boleh diketik ya. Tuh, kalau Pak Mardiono nih, bisnisnya banyak nih, lagi servis limusinnya tadi ya, mobil limusin lagi di servis turun mesin, wah keren banget ini ya, lagi turun mesin difoto, diupload, jadi inspirasi ya gitu. Mobil limusinnya apa namanya Bang Mardiono spesial. Limusin kan cirinya panjang ya, mobil panjang gitu. Nah ini selain mobilnya panjang, bangkunya banyak. Usam Siati, saya udah double gaji kok, gaji suami dan gaji bonus saya dari 3i ya, alhamdulillah keren keren. Nah, ini ya, bahkan limusinnya Bang Mardiono ini gandeng lagi. Gandeng nggak ya? Ya, apa sih limusinnya? Mobilnya panjang, bangkunya banyak. Ya, apa? Angkot kali itu mah. Enggak, bukan angkot, beneran. Angkot mah pendek, nggak panjang. Ini beneran panjang mobilnya. Bangkunya banyak. Penumpangnya anak-anak. Wah, mantap, 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 mantap. Gitu, ada lagunya ya kayaknya ya. Kereta Tongodong ya. Oke, upline-nya nih yang komen nih. Nah ini ya, enaknya bisnis kita ini nggak usah serius-serius amat deh ya, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, santai-santai, kita bicarakan bisnis itu nggak terlalu senewer, nggak terlalu pusing ya. Jadi enjoy aja, bisnis yang enjoy. Kita nggak perlu jualan, kita nggak perlu nyetok produk, kita nggak perlu takut kehilangan modal, ya kan? Gitu. Enak nggak? Enak. Jadi bisnisnya cuma ngajak-ngajak. Ngajak apa? Ngajak ikutan acara live TikToknya Coach Arya. Itu ya, yuk ikut yuk nonton live TikTok, bisa dapat bonus. Gitu ya, udah nggak zaman, bisnisnya selesai ya. Hiburan coach ya, sekalian hiburan gitu. Jadi saya juga selain berbagi apa namanya pengalaman, berbagi ilmu, juga hiburan kan. Sini saling senggol, komennya kan seru ya, senyum-senyum, orang lewat lihat nih orang kok pegang handphone senyum-senyum gitu. Apa obatnya belum diminum kali ya, lupa kali ya. Apa kebanyakan ngopi. Yes, yang dari Qatar nih udah gabung, biasa langsung sawer kontribusi. Ya, ini ciri khas ya, ciri khas kita di Bustria itu nomor satu enjoy, enjoy lah gitu. Ya, lebih pusing apa namanya? Bang Mardiono tuh pusing, udah beres, limousinnya udah beres, di servis, di betul udah dipasang, masih ada aja yang nggak beres kan gitu. Tadi itu ya curhat tadi. Kalau kita nggak apa ya? Upline downline senggol. Bu Sri Mulyani sama Pak Herman nih senggol-senggolan nih ya. Gitu. Ingetin dong upline yang di atasnya lagi. Ikutan dong yuk gabung. Pak polisi, Pak polisi. Pak Herman, senggol ya. Pak komandan ya. TikToknya rame. Yuk, collab yuk, collab yuk. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Yes. Nah, kita kan ngobrol ya. Jadi lupa nih kelamaan baca komen-komen ya. Wah, scroll komen nih banyak banget ya.
Mentang-mentang saya bikin apa namanya ranking-rankingan jadi pada rajin komen nih. Pada heran Gus, kenapa Mas Sugeng? Apa yang heran? Ya, ini top skor ranking satu masih Bang Mariono, ranking 2 Pak Ahir, ranking 3 Bu Surminta, nomor 4 Pak Torondo, yang nomor 5 Bu Heriani, 678 posisinya udah mulai bergeser, nomor 6 kayak buat saya ini pertandingan balapan ini ya, Grand Prix ya. Ya, sambil sambil komen-komen, sambil saya bacain apa namanya ulasan-ulasan dan komentar yang sudah hadir ya. Terima kasih, jangan lupa share agar yang mau gabung untuk obrolan kita lebih banyak. Oke, saya akan cerita. Jadi bisnis 3i ini mengalami metamorfosa. Nah, metamorfosa itu apa sih? Metamorfosa itu perubahan bentuk ya, perubahan bentuk. Tapi masih dalam satu apa namanya? Satu siklus makhluk atau satu siklus organisasi. Jadi organisasi tidak berubah ya. Hanya mengalami perubahan bentuk menjadi versi yang semakin baik. Itu ya, menjadi versi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya seperti halnya kupu-kupu. Pertama siapa sih? Fase pertama kupu-kupu. Yang pertama itu apa? Telur dulu. Ya, telur. Ini. Nah, Bistria itu ditelorkan itu di tahun 2014. Nah, ini bagi Anda yang bergabung di Wistria ini, ketik dong di kolom komentar nih. Ya, semua yang hadir malam tolong diketik, Anda bergabung di Wistria tahun berapa? Coba saya ingin tahu. Ya, yang sudah hadir malam hari ini, baik yang live maupun yang apa namanya? Mantau-mantau, kalau bisa dijawab ya. Bergabung di Wistria tahun berapa? 2014. Wih, senioran ya. Dibanding saya senioran Pak Arif nih. Saya 2015, ya ada 2019, 2019, 2015. Saya 2021. Ada yang 21, 2018, 2023. Oke. Jadi yang paling serius nih Pak Arif nih. Paling serius. Kedua saya, yang ketiga Bu Bulan. Ya. Canda Maria, saya join di Bapak dulu. Oke. Ya. Nggak apa-apa, di sini tempatnya bercanda. Biar seru lah. Kan enak ya. Wuih. Kami rapi-rapiin. Ada nih 2019, 2017 Pak Toronto. Nah, di fase-fase awal ya, Pak Arif dulu tahun berapa bergabung? Eh, ya. Sudah dari 2012, tapi Apren Muntaber. Muntaber, kebanyakan makan apa itu Muntaber? Oh, ya. Pak Arni lupa Pak, pokoknya eh, kalau nggak salah ingat posisi ibu masih Brown. Oh, kalau istri saya Brown berarti di tahun 2016-an ya, 2016-an. Ya. Oke. Keren. Ngomong-ngomong nih, Pak Arif nih. Katanya mau join lagi yuk. Ayolah join lagi. Ya.
nggak usah jalanin bisnisnya, biar saya jalanin bisnisnya. Kayak gini nih ya, tugas mitra saya sekarang nggak jalin bisnis, cuma nonton TikTok. Asik ya, nabung plus nonton TikTok, yang jalin bisnisnya saya ya gitu. Tinggal apa sih, tinggal ngundang orang, yuk nonton live TikTok biar dapet apa namanya, biar dapat penghasilan gitu ya. Enak nggak? Enak. Ya, jadi tugasnya cuma ngajakin nonton live TikTok. Dari dulu Pak Arya metode halan-halan terus, iyalah. Foto-foto, hakan-hakan, halan-halan, ya kan? Ya. Nggak berubah karena kita ingin jalankan bisnis yang enjoy, nothing tulus. Artinya apa? Nggak bakal kalah, gitu. Ya, nikmatin aja. Yang heran itu ikut bisnis yang modalnya bisa balik tapi pusing. Itu saya heran itu. Kok bisa ya? Bisnis uangnya ditabung, kemudian dijamin bisa balik modal dan sekarang udah terbukti pada balik modal, tapi ada orang-orang yang masih pusing gitu loh. Pusing jalan bisnisnya, pusing gitu. Apa yang pusing gitu. Ya suruh bongkar limosin kayak Mardiono nggak mau kan gitu. Suruh jualan produk katanya berat kan gitu. Orang cuma suruh nonton TikTok. Nonton TikTok, nonton Coach Arya ya, TikTokan kayak gini, ngajak orang, yuk ikut saya yuk, ngapain? Nonton apa, nonton TikTok nanti bisa dapat bonus. Nonton TikTok bisa dapat bonus. Iya, inilah kan gitu. Nyatanya banyak yang di antara kita yang hadir di malam hari punya penghasilan ya. Dari apa? Dari nonton TikTok. TikToknya siapa? TikToknya Coach Arya. Coach Arya ngapain? Kerja. Tuh ya, udah Mas Arya tuh. Bisa udah dibuktiin sama Pak Arya. Iya kan gitu. Tinggal yang lainnya yuk nyusul. Ya, yang heran terus orang bisnis tabung bisa stres gitu loh. Kok bisa stres? Aneh, duitnya dikumpulin kan gitu. Apalagi kalau dia jadi bisnis lain ya. Ini bisnis nabung kok pusing. Ya saya kalau ditanya, aduh pusing kok saya jadi bisnis, lah pusingnya kenapa? Emang modalnya kemana? Ada kan modalnya? Ada gitu. Ya saya susah ngajak orang, nggak usah ngajak orang. Nonton TikTok aja sama nge-share kan gitu. Nah, sekarang lebih enak. Kalau dulu kan mau live seperti ini kan berat ya, berat di ongkos, yang mau ikutan juga kuotanya juga zaman dulu masih berat gitu. Tapi sekarang siapa yang nggak main TikTok? Bisa jadi ini media live online yang paling booming saat ini, TikTok. Dibanding dengan YouTube, orang lebih pakai TikTok kalau live. Lebih familiar ya, tampilannya juga lebih berkelas ya. Saya juga kalau live TikTok ini nggak perlu ribet, saya nggak perlu pakai software studio ya. Sekarang saya langsung disediakan softwarenya oleh TikTok Studio. Ya, jadi mau tampilan model apa nih enak. Apalagi nih dapat seger-seger ya. Kalau TikTok tuh bisa disawer gitu, dapat duit bisa. Selain dari saweran juga dari TikTok ini juga saya bisa dapat uang juga kan gitu. Tapi jauh dari itu, jauh lebih penting lagi adalah di bisnis 3A-nya kita bisa punya penghasilan yang membuat kita untuk mempersiapkan hidup yang lebih baik lagi. Ya. Oke, nah kita bicara sejarah awal-awal ya, di tahun 2014 sampai dengan di tahun 2000 berapa ya? 2016 ya. 2014 sampai dengan 2016 itu fase telur, fase awal ya, fase kelahiran. Itu fase di mana lagi berat-beratnya. Jadi kalau misalnya Pak Arif ini yang bergabung 2016 ya, waktu istri saya menjadi budak itu fase lagi berat-beratnya. Kenapa? Ya, coba deh nanti Pak Arif pasti setuju atau enggak nih. Dulu waktu itu pendaftaran masih manual, masih pakai kertas. Ya.
Masih pakai kertas pendaftaran. Capeknya, mana orang ngisinya itu ya sembarangan, formulir juga berat ya, berat manggul starter kit ya. Ya, jadi kalau dulu saya beli starter kit banyak ya, itu beneran capek, berat banget ya. Itu tahun 2015, 2016 itu. Kebanyakan berkas ya itu kan. Berkasnya banyak, ngisinya sembarangan. Pada salah kan gitu. Akhirnya apa? Wah, kitanya nih apa namanya? Betulin, 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 betulin. Wah, gitu. Mana bayarnya transfer ke ATM kan? Pakai ATM transfer, nanti kertasnya dilampirkan di berkas, di staples. Eh, udah di staples hilang lagi. Gitu. Jadi kita yang nombok. Gitu. Jadi ada yang bilang, enak ya dulu tahu gitu saya ikut 3E waktu awal-awal. Ada nggak sih kamu itu? Kalau mau sukses ikutnya yang awal-awal. Kata siapa enak? Tanya tuh Pak Arif. Enak nggak awal-awal? Enggak, berat. Berkasnya banyak, nggak boleh di tip X ngisinya, ya kan? Gitu. Tip X 1 2 boleh, kalau banyak nggak boleh. Suruh ngisi ulang. Aduh, pusing. Itu ya, itu masa di tahun 2014 sampai dengan 2017 gitu. Berat, belum lagi dari luar negeri, nah itulah dari luar negeri berat. Jadi awal-awal tuh bener-bener berat banget. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong, enakan kamu yang joinnya dulu waktu awal-awal, sekarang tinggal nikmatin sukses. Ya, kata siapa? Enakan join sekarang. Dulu nggak kuat lu. Ya, jadi istri nggak kuat tuh, berat. Nah, jujur nih ya. Nah, ini kalau Pak Arif jujur, karena apa? Yang ngalamin sendiri ya kan, dan ini bukan, belum mitra ya, belum join lagi. Insya Allah join lagi, saya doain Allah semoga Pak Arif ini segera join. Sponsornya saya, amin. Ngarep gitu, prospek itu kayak gitu. Gitu. Sistemnya keren, nggak ada start duluan tapi yang rajin. Nah, itulah yang rajin ya, yang ngomong mata diri. Nah, di tahun 2017 di fase berikutnya itu fase dari apa namanya? Dari telur menjadi ulat. Berubah tuh, berubah total. Ya, berubah total. Yang tadinya offline menggunakan berkas, tahu-tahu berubah tuh menjadi menggunakan aplikasi Mobis. Ya, itu 2007 udah ada Mobis. Dulu Pak Arya nyalip mantan security ya, Gus. Ya, nyalip di tepungan terakhir tuh. Wah, seru, 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 seru. Nah, 2017 sudah mulai ada aplikasi Mobis. Dari ulet berubah jadi dari telur berubah jadi ulet. Berubah tuh kan. Nah, itu terjadi perubahan yang signifikan. Orang yang sudah terbiasa offline, dan mayoritas pebisnis ini gaptek tahun itu. Jadi kalau dibilang sekarang ini 80% sudah melek ya, melek aplikasi, melek teknologi, dulu kebalik, 80% masih gaptek, 20% itu baru yang ngerti online-onlinean. Makanya ketika berubah dari sistem manual ke sistem aplikasi 3i Mobis, itu bukannya orang terima, banyak yang nolak malah. Ya, jadi sudah banyak orang yang berasik-asik pakai manual. Kalau saya seneng, karena kan dasarnya kan kita dari awal, dari 2015 itu kan fokusnya pada online. Ya, jadi sudah terbiasa lah adanya sistem website, aplikasi. Tahun 2017 sudah mulai nongol aplikasi ya. Sudah terkenal, udah kenal namanya Android, udah oh ya, dulu itu Facebook masih versi web waktu 2015 ya. WhatsApp belum ada, masih pakai BlackBerry, bener nggak? Ngalamin nggak pakai BlackBerry ya? Handphone saya masih kecil ya, kecil banget nih. Dulu handphone saya ya udah kecil, flip gitu ya. Ini, nah itu
2016 sudah mulai ada aplikasi, ya kan? Aplikasi Facebook udah mulai jadi aplikasi dan lain-lain. 2017 udah mulai banyak aplikasi, termasuk akhirnya 3i ini eh, melahirkan aplikasi namanya 3i Mobis itu tahun 2017. Dan itu terjadi guncangan, terjadi goncangan. Ya. Zoom masih pakai Messenger, bukan Zoom. Itu masih pakai tulisan tuh. Jadi kita prospek pakai Messenger ya, pakai Messenger. Mas Arif juga ya gitu. Itu pakai ketikan tuh. Jadi kita bikin BOP. Kalau ini kan pakai TikTok nih, ada orangnya. Kalau dulu pakai Messenger gak ada orangnya nih. Dan nge-share gambar itu juga masih berat. Ya, masih berat, gambarannya berat ya. Jadi cuman saya prospek orang tuh cuman pakai tulisan loh. Tulisan itu bisa closing dulu. Lucu banget, prospek orang pakai tulisan bisa closing kan gitu. Nah, itu akhirnya ada namanya aplikasi dan luar biasanya CR ini termasuk perusahaan yang tanggap dengan perubahan zaman. Itu masuk dari harus ke pinggir sawah kalau saya King. Nyari sinyal ya, sinyalnya jauh banget, harus pinggir sawah. Ya gitu. Nah, ini nggak kayak sekarang kecepatan internet minimal 30 Mbps, rata-rata sekarang udah 100 Mbps gitu. Itu ya. Nah, akhirnya terjadi perubahan, kemudian apa namanya pindah ke aplikasi Mobis. Nah, banyak orang yang gak suka. Akhirnya apa? Keluar dari 3i. 3i gak asik ah. Udah nggak pakai ini, pakai aplikasi ribet. Kita kan nggak ngerti ini caranya gimana kan gitu. Gitu. Jadi orang-orang yang tidak mau berubah, tidak mau mengikuti perkembangan zaman, akhirnya apa? Tersingkir. Padahal setelah masuk fase aplikasi, semuanya jadi lebih mudah. Ya, pakai aplikasi gitu. Itu apa namanya? Fase ulatnya. Makanya ulat itu kan wah, ya. Nah, itu pada saat waktu itu boom tuh 3i. Ibaratkan ulat itu kan lagi wah makannya inilah lahap lah ya gitu. Bahaya banget itu bis 3i waktu itu ya karena sudah tidak menggunakan kertas, sapitnya jauh lebih mudah sama seperti sekarang ya, sapinya lebih mudah. Nah, akhirnya semuanya gampang. Kemudian masuk fase transisi kepompong. Mau kepompong itu ulat itu terjadi problem. Ya, terjadi problem. Apa? Kalau di apa problemnya? Problemnya ada fase namanya kewajiban untuk memiliki lisensi AAJI ya. Kalau dulu belum wajib. Ya, belum wajib. Jadi ketika fase-fase tahun 2018, 2019 itu fase di mana orang wajib lisensi dan lisensi parahnya nih. Ya, itu bagus sehat berkah 6 bulan bros dulu saya. Datang tuh orangnya tuh si bagus. Bang bagus keren banget ya. Ini ya enak ya reunian ya kita ngomongin apa namanya cerita zaman dulu. Sejarah ya dan di sini yang hadir di malam hari ini yang komen-komen ini pelaku sejarah banyak nih rata-rata pelaku sejarahnya. Jadi untuk mitra-mitra yang baru bergabung biar tahu sejarahnya ya awal-awalnya gimana ya ada fase enak nggak enak fase enak nggak enak pasti jadi bisnis yang bagus yang bener itu ada fase nafas ya nafas tuh ya naik turun ya enak nggak enak enak nggak enak enak nggak enak gitu biasanya kalau orang bisnisnya enak terus ya itu kayak coba kalian nih nafas nih tarik nafas terus ya nggak pernah dibuang namanya tarik napas terus gimana lama-lama gimana kalau tarik napas terus mati. Yes, Bang Arif ya join di Goblok gak capek gak kayak tim lain bener sampai sekarang gak capek sampai sekarang ya gak capek
Yang capek saya. Makanya kalau saya bonusnya lebih gede wajar lah ya, saya yang capek ya. Ya, coba kalau orang napas ya, napas, ambil napas terus nih ya, nggak dikeluar-keluarin, lama-lama cekekan gitu. Itu ya makanya namanya bisnis tuh ya gitu ya, harus seperti napas, naik turun wajar ya, bisnis itu naik turun tuh wajar, tandanya bisnisnya sedang bernapas. Bisnis naik terus ya, gitu tapi nggak buang napas itu sama nih, sekarang lagi buang napas terus king sampai nipis dompetnya. Ah itu juga ntar bahaya juga, buang napas terus ntar kejat-kejat juga ntar ujung-ujungnya gitu ya, makanya napas ya, napas naik turun walaupun kecil ya, walaupun tersengal-sengal, yang penting naik turun terus terus. Nah selanjutnya jadi pada saat fase AAJ itu, dulu AAJ-nya itu manual, ya, nggak kayak sekarang enak nih, pakai handphone, ya, udah di sini pakai handphone, sebelah sini ada gorengan, ada kopi, ada kacang, ada contekan, ada upline. Yang parahnya lagi ya, udah ada upline, downline-nya nggak mikir, ya, cuma bacain soal doang. Bacain soal yang jawab soalnya upline-nya kan gitu. Itu sekarang. Kalau dulu ujian AJ, waduh harus datang ke rumah AJ itu dulu ya di Jakarta Pusat. Semakin glowing wajahnya King. Ya, ya alhamdulillah ya. Ini dari efek apa namanya, salah satunya dari kamera jahat dan lampu-lampu jahat di sekeliling saya nih studio. Kalau orangnya sebenarnya udah makin tua ya. Makin tua ini makin putih nih. Oke, nah dulu itu ujian lisensi AJ itu luar biasa. Yang di Jakarta aja repot, apalagi yang daerah, apalagi yang di Papua, apalagi yang di luar negeri gak bisa. Jadi yang di luar negeri nunggu pulang ke Indonesia baru bisa ujian AJ. Kalau di Papua itu ada pernah cerita harus naik helikopter, gila. Biaya ujiannya sama angkotnya mahal, angkotnya udah angkotnya mahal, setelah ikut ujian nggak lulus lagi. Itu ya, itu fase dari ulet menuju ke pom-pom. Ya. Pak Irwan, terlambat hadir nggak apa-apa. Pak Ahmad Mustarifin, ya sudah diwakilkan sama upline-nya. Ya nggak apa-apa, nanti saya share videonya ya, bisa ditonton ulang. Kita seru-seruan nih Pak ya, cerita masa lalu. Pak Ahmad Mustarifin dulu join tahun berapa? Ketik ya. Nah, lanjut. Nah, pada saat fase apa namanya, ujian AJI yang masih manual, kemudian masuk ke fase kepompong, itu ujian AJI sudah mulai mudah, sudah mulai online. Nostalgia kembali Pak ya. Sudah mulai online nih, jadi nggak perlu datang ke tempat ujian kayak rumah AJI, atau kalau di Jogja dulu di kampus mana ya, ya di Jalan Palagan itu, pokoknya di kampus-kampus atau di mana ya itu, eh, nggak kayak gitu. Waktu itu di tahun 2000-an sudah mulai ujian lisensi udah pakai handphone ya, ujian exam mobile namanya ya, jadi pakai handphone. Wah udah tuh wis merdeka. Akhirnya apa, sudah bisa napas, tadinya keluar kemudian naik lagi ya. Tuh Pak Toroto dulu di Unika ya, tuh ya, di kampus-kampus tuh itu sempat menjadi tantangan juga waktu itu, tapi untung teknologi bergerak sangat cepat gitu, ya. Nah bergerak sangat cepat, akhirnya sekarang ujian sudah bisa online. Itu banyak juga tuh yang muntaber pada saat itu ya. Ya, waduh ujian udah susah, nggak bisa nyontek, lulus ngulang bayar kan gitu. Nah sekarang ya bagus. Kondisi saya sekarang gimana? Oke, nah, nanti tak ceritain. Ini cerita sejarah dulu, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Ngobrol-ngobrol dulu lah, gitu. Biar tahu garisnya itu apakah benar terjadi metamorfosa.
ya atau tidak. Yang penting kan ikutin cerita kisahnya. Biasanya orang kalau diceritain seneng nih. Ini yang nyimak banyak dan nggak berkurang karena apa? Memang dasarnya manusia itu senang diajak bernostalgia, senang diceritain, senang didengengin. Nah ini. Nah sekarang nih ya, alhamdulillah saya ujian di Qatar. Sekarang ujian udah wah, di Papua pedalaman asal ada sinyal bisa. Di luar negeri nih ya kayak ini Benani di Qatar ujian lisensi bisa. Gitu. Ya semakin canggih. Jadi di tahun 2020 itu sudah mulai asik nih. Wah ujian lisensi udah semuanya sudah tersolusi, nggak ada masalah. Semuanya pakai handphone ya, dikerjakan di tempatnya masing-masing dan waktunya fleksibel 24 jam kapan saja, bisa sambil rebahan ya. Gitu. Nah kemudian tiba-tiba Allah berkehendak berbeda ya, terjadilah COVID-19, terjadilah Corona. Nah, itu fase di mana fase kepompong ya, fase kepompong. Dan uniknya yang masuk ke dalam fase kepompong itu bukan cuma bisnis 3i, tapi semua bisnis masuk dalam program kepompong gitu. Nah ada beberapa bisnis yang niru-niru 3i, belum launching jadi uletnya belum jadi, tahu-tahu dimasukin kepompong mati. Ya kan gitu. Nah tapi di 3i alhamdulillahnya itu masuk di fase kepompongnya, sudah uletnya sudah sempurna, artinya apa, sudah gede orangnya banyak